tidak dipanggilnya Asnawi. Nah ini menurut abang nih apakah ada penilaian juga bahwa performa mereka menurun yang tidak dipanggil ini? Ketika dipanggil tim nasional itu kan penilaian juga selain cedera terus. Karena kalau dia berpura-pura, STE udah pasti tahu, nggak mungkin. Kalau kita mau bicara tim nasional yang sekarang, pemain yang paling konsisten salah satunya Rizky Ridho. Oke teman-teman, lama tidak berjumpa. Ya karena kesibukan kali ya, saya sekarang sudah masuk ke ranah kepelatihan. Jadi 1 bulan, satu bulan nih fokus bikin tugas yang biasanya tidak bermain laptop. Kali ini, ya kan, siapa lagi kalau bukan duet maut saya, ya kan, lama tak berjumpa. Mungkin dia lebih paham setelah saya lama di dunia kepelatihan. Bang Akmal inilah yang tahu caruk maruknya ya kan sepak bola Indonesia. Gimana kabar Bang? Baik. Lama tak jumpa kita. Iya, sekarang manggilnya coach. Coach Sutahe. Iya kan, jadi ini ada lisensinya, jadi nggak bisa asal sembah. Udah jadi mantan pemain, udah ambil lisensi, kan lengkap kan. Tinggal jobnya aja belum ya. Iya. Bang, gimana kabar Bang? Baik. Ini makan Bang ya. Biasa kalau di podcast saya itu sebelum mulai itu pasti banyak makan. Iya, kalau perlu banyakin makannya daripada ngomongnya. Bang, ini kan abang paling paham nih kan. Timnas lah, kita bahas timnas sedikit kan. Tidak dipanggilnya Asnawi. Nah ini menurut abang nih apakah karena dia betul cedera atau menurun atau tekanan dari netizen? Kalau saya melihat karena awalnya cedera Kak, karena dia mengalami cedera hamstring kan, kalau cedera hamstring tidak bisa ditebak gitu kan, sehingga kemudian diumumkan, ditanya Asnawi ini, saya informasinya A1 dari Pak Marji juga, dari Sintayong juga yang mengatakan bahwa Asnawi dikonfirmasi kondisi waktu itu saat dikonfirmasi dia sedang cedera, sehingga kemudian diputuskan untuk tidak dipanggil. Tidak ada kaitannya dengan kritikan netizen bagi Asnawi, itu mah hal yang kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk kemudian pemulihan cedera, tetapi kemudian pulihnya lebih cepat sehingga kemudian Asnawi main lagi di pot. Iya itu yang jadi. Sehingga, ini kan kasus hampir sama dengan Messilger. Messilger juga cedera gitu kan, hamstring, tapi sudah mulai main lagi gitu. Tapi Mes ketika itu waktu diumumkan belum cedera. Ya, pas pertandingan dia sliding tuh ada videonya. Nah, ini pun sama dengan misalnya Hernando Ari. Di sini dihubungi dengan sedang cedera, maka difokuskan untuk pemulihan. Malik Rizaldi, pemulihan. Kemudian kalau misalnya Dimas Derajat juga kondisinya lagi tidak stabil gitu. Selain dia cedera juga kan, dia cedera juga, habis itu dapat kartu merah waktu main lawan AFC Alliance City Sailors gitu. Ditambah kalau Wahyu lebih kepada adanya karena pergantian dengan datangnya 2 Sayuri saudara gitu kan, ditambah mungkin lini belakang lagi penuh sekarang kan, ada Jordi Amat juga pulih dari cedera. Bahkan awal-awalnya Jordi Amat kan yang waktu kita main di Bahrain dan Cina, Jordi Amat pulang duluan waktu lawan Cina karena cedera. Ternyata sudah sembuh dari cederanya sehingga kemudian dipanggil. Jadi bukan karena faktor like dislike, bukan karena faktor non teknis lainnya, tidak dipanggilnya hanya karena memang waktu itu ketika mau diumumkan kondisinya sedang cedera. Tapi apakah ada penilaian juga bahwa performa mereka menurun yang tidak dipanggil ini? Saya melihat Asnawi tidak menurun, Kak. Secara objektif, saya ingin mengatakan bahwa waktu itu kan netizen mengkritik Asnawi dianggap bersalah, kemudian Witan Sulaiman. Tapi saya ingin berpikir secara objektif. Semua media-media luar negeri itu ratingnya, bahkan Asnawi bukan rating terendah ketika pertandingan melawan Cina itu. Rating terendah itu justru ada di Martin Pas dan Messilger waktu itu, ya kan? Plus biasa kan rating artinya gini loh, ini rating yang diberikan oleh luar negeri. Kalau oleh orang Indonesia ini kan berarti subjektif. Tapi ini dari luar negeri, itu menggambarkan bahwa sebenarnya Asnawi dan Witan main ya setidaknya yang ada poin-poin itu Bang, 7 apa 6.5. Artinya dia bermain sejatinya tidak buruk,
memang tidak juga terlalu bagus. gitu kan. Ketika itu rating main yang paling tinggi justru didapatkan oleh Jay Inces dan Rizky Ridho gitu kan. Waktu pertandingan itu. Nah, ini kan menggambarkan bahwa sejatinya tim ini tidak ada masalah, sedang bagus-bagusnya. Asnawi kan orang kan melihatnya cuma karena dia waktu itu nendang gawang ketika sudut sempit, kemudian ramai dengan komentator, kemudian orang mengambil kesimpulan itu. Sejatinya semua pemain dalam kondisi yang baik-baik saja sebenarnya. Tapi memang ada juga beberapa penilaian bahwa ada performa menurun. Itu bukan khusus Asnawi, tapi ketika dipanggil tim nasional itu kan penilaian juga selain cedera, terus attitude, terus juga performa kan Bang? Iya, itu kan yang kemudian yang punya hak prerogatif untuk itu menilai itu semua pelatih. Kita kan cuma sekedar memberikan kritik doang kan, artinya keputusan sesungguhnya ada di pelatih. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa tidak dipanggilnya Asnawi, tidak dipanggilnya Malik, kemudian Nando Ari dan sebagainya bukan karena performanya menurun, karena memang situasinya saat dipanggil sedang dalam performa dan tidak bisa dipaksakan. Dan tidak bisa dipaksakan karena Sintayong berpikir bahwa lebih baik dia pemulihan cedera karena tenaganya sangat dibutuhkan untuk pertandingan-pertandingan ke depan. Pertandingan yang paling menentukan kan sebenarnya nanti lawan Cina dan putaran yang pas di sini ya. Di sini. Kan menarik ini ngomong-ngomong soal itu. Nah, kalau memang suka nggak suka ya Yance Yakob udah nggak mungkin dipanggil dan dikasih kesempatan. Nah, ini kan omongan bahwa Yakob, Yance sempet kan dia ditarik keluar, kasihan tuh. Iya. Pas namanya sudah muncul, ya kan 2 orang, terus pas bertanding malut cedera ditarik keluar kan. Nah, netizen berasumsi bahwa ini nggak niat apa, padahal dia datang. Betul. Bahkan saya ingat, saya perhatiin karena menurut saya Yance dan Yakob ini salah satu pemain potensial di Indonesia. Bahkan dia sampai tulis di Instastory-nya loh, Kak, saya dalam kondisi baik-baik saja dan saya akan datang ke tim nasional. Gitu. Artinya ini kan setidaknya netizen ini menganggap bahwa kemarin Yance Yakob ketika dipanggil kemudian cedera itu alasan saja. Dan saya tidak meyakini itu. Karena kalau kalau dia berpura-pura, STE udah pasti tahu, nggak mungkin. STE orangnya saklek kan? Iya, ada beberapa pemain yang tidak dipanggil lagi kan beberapa kali, sebagai contoh misalnya Elkan Bagot kan berarti kan punya masalah. Ketika kemudian ada dipanggil lagi kan berarti dia sebenarnya tidak punya masalah sama Elkan Bagot. Jangan sampai kemudian ada waktu itu STE ngomong di Korea Selatan, ada pemain yang dipanggil timnas beralasan orang tuanya meninggal. Dan itu bukan Yance dan Yakob. Saya meyakini itu bahwa Yance dan Yakob itu tujuan hatinya tim nasional adalah cita-cita tertinggi. Tapi rezeki orang kan kita tidak tahu. Ya, nyawa, jodoh, umur, rezeki. Itu kan perhitungan detik, kita kan yang tahu kan. Dan sepak bola Indonesia. Kan contoh, ketika dipanggil, dia jogging atau tendang bola, cedera kita nggak tahu, ya kan. Jangan berasumsi bahwa orang ini nggak niat bela tim nasional, nggak ada tuh orang nggak bela tim nasional. Yang paling gampang contoh salah satunya adalah kan penampilan yang luar biasa Yakob Sayang Yuri di Piala Asia itu membuktikan bahwa dia punya potensi besar. Gitu. Kalau Yance memang beberapa kali mengalami cedera, tapi dia juga belakangan juga penampilan sangat bagus. Yang saya justru bertanya sedikit gitu kan, yang sekarang lagi bagus main tuh ada 2, Ezra Walian di Persik Kediri sama Sandi Ramdhani, Kak. Tapi belum diberi kesempatan. Nama mungkin sudah ada, cuma kan waiting list. Mungkin loh ya, Jadi artinya siapa saja punya potensi untuk dipanggil ke tim nasional. Yang pertama itu, yang kedua ya Sintayong punya hak prerogatif ketika dia tidak sejalan dengan pemain ya mungkin tidak. Mungkin untuk Sadil nih, dan Sadil mungkin skill apa bagus, mungkin ada penilaian dari coach yang kurang masuk buat dia. Ya ini juga buat pelajaran. Jadi selalu setelah mungkin berapa, kalau kita ikuti setelah gak dicoretnya Sadil, dia selalu buat story berapa minggu bahwa dia perubahan akan ada datang. Contoh-contoh lah kayak berubah berarti kan ada sesuatu. Nah, mudah-mudahan dengan makin matangnya dia bermain di Malaysia berapa tahun ini, kekurangan dia mungkin nggak di skill, nggak di teknik ya, tapi non teknik ini harus diperbaiki agar bisa ada kesempatan untuk dipanggil lagi. Betul, dan saya pikir kesempatan itu selalu ada, karena menurut saya Sadil ini salah satu potensial posisi sayap, apalagi untuk posisi sayap. Ya. Kalau kita lihat kan sayap di kiri misalnya, sejauh ini ya kalau tidak Orat Mangun, Egy Maulana Fikri, Witan bisa di kanan kan. Ada kemudian Marcelino bisa juga, tapi Marcelino sebenarnya lebih bagus main di gelandang serang nomor 10 ya. Iya, nomor 10 karena dia bisa bergerak kemana-mana. Jadi Sadil ini
bisa main di kanan dan di kiri kan. Betul, betul. Dan dia punya potensi. Free kick-nya bagus. Free kick-nya bagus. Ya mungkin ada penilaian yang lain kali betul, kan. Betul, dan kita kemudian tidak bisa berdebat soal itu karena itu adalah hak prerogatif setiap pelatih. Ada pelatih-pelatih di top dunia juga ada pemain yang luar biasa, bahkan kelas dunia nggak dipanggil sama dia, mungkin nggak masuk kriteria dia saat ini gitu. Nah, dengan masalah-masalah seperti ini banyak dikritik-kritik, total di liga Egy hat-trick, ya kan, terus siapa lagi itu? Apa namanya, Hoki Caraka. Hoki Caraka, jadi membuktikan semua kan. Iya. Sananta dipanggil nih? Sananta ya, dipanggil, Sananta satu menggantikan asis. posisi Dimas Derajat, gitu kan. Dan Rizky Ridho tampil luar biasa kan kemarin lawan Persija, kasih satu asis, bersama Persija, kasih satu asis kan waktu menang. Mereka menang di partai terakhir gitu. Betul. Nah, Esra Walian ini mungkin hanya menunggu waktu saja untuk pengembalian juga kondisinya karena Persik juga lagi bagus-bagusnya kan. Nah, kalau saya melihat gini, mungkin Esra Walian tidak masuk kriteria Sintayong karena dia pemain yang stylish kayak Stefano Lillipali kan. Sementara Sintayong gayanya kan semua pemain harus naik turun harus terus lari sana, betul. Gitu kan. Gitu. Ya. Itu salah satu tambahan amunisi mungkin ya, Bang. Dua bersaudara ini kan. Betul. Karena seperti Abang bilang tadi, Piala Asia ini waktu dia main punya potensi besar kita kan di posisi yang dia kolongin lawan itu kan terus. Dan kemudian kasih asis ke Marcelino Ferdinand. Nah, dengan tidak hadirnya Asnawi di posisi pemain yang sering langganan tim nasional bahkan jadi kapten, apakah ada kemungkinan akan tergusur terus kok ketika penggantinya itu konsisten? Nah, saya pikir kalau ada pergantian kan tergantung situasi dan kondisi terakhir ketika dipanggil Kak gitu. Dan Asnawi ini termasuk langganan dari Sintayong. Bahkan kalau bicara materi pemain tim nasional saat ini yang ada, Asnawi termasuk pemain yang punya jam bermain atau cap. Betul. Umur sudah 40-an. Asnawi, Witan Sulaiman, Egy. Gitu kan. Termasuk sekarang akhirnya Rizky Ridho punya cap banyak. Artinya dia ini juga bagian dari pondasi kekuatan utama Sintayong, walaupun tadi dibilang posisi bek kanan itu sangat banyak kan. Selain ada Yakob Sayuri yang sekarang dihadirkan, Sandy Walsh, Sen Patinama bisa di situ. Di kiri, ada di Eliano Readers yang baru kan bisa di bek kanan juga, bisa juga di wing. Dan terakhir ya hadirnya Kevin Dix bisa main di bek tengah, bek kiri, bek kanan, gelandang bertahan. Artinya persaingan memang semakin ketat dan persaingan ini harus digambarkan sebagai hal yang positif bahwa semua pemain harus terus menjaga performa terbaik agar bisa terus dipanggil. Agar bisa terus dipanggil. Dan persaingan ini yang menurut saya persaingan yang positif dan semuanya harus berpikir tentang itu semua. Gitu. Dan Liga 1 pun punya kesempatan untuk pemain-pemain dipanggil kan? Betul. Dan sekarang kalau kita mau bicara tim nasional yang sekarang, pemain yang paling konsisten salah satunya Rizky Ridho dan dia adalah Liga 1 dan dia bisa bertandem dengan Serie A itu kan, Jay Inces kan, ya kan, Jay Inces yang Serie A, bahkan kemudian dengan Mesilgers yang sekarang main di 20 kan, klub era divisi. Artinya jebolan Liga 1 ya nggak kaleng-kaleng lah gitu kan, punya potensi besar untuk bisa bersaing. Betul. Nah ini pemain Persib nggak ada, pemain Persebaya juga nggak ada karena cedera kan. Ini tim papan atas Borneo ada nggak Borneo? Borneo ada Hernando Ari. Ya Persebaya itu kan? Hernando Ari, Borneo Nadio Argawinata. Oh Nadio yang paling kan, Hernando Ari keluar, kemudian digantikan Muhammad Riyandi dari Persis Solo. Jadi Borneo punya satu pemain, kemudian yang paling banyak ya Persija 3 pemain kan, Witan, Ferrari sama Ridho. Kemudian 2 pemain dari Dewa United, Ricky Kambuaya sama Egy Maulana Fikri. 2 pemain juga dari Persis, dari Maluku United. Persis juga. Saudara Persis 2 pemain, ada Sananta sama Riyandi yang lain, sisanya satu pemain Sleman gitu kan. Betul. Nah ini menarik. Jadi ya pemain Liga 1 juga punya kesempatan yang seperti kita bilang sebelumnya di podcast Bola Akmal dan juga podcast saya kan, bahwa tidak menutup kemungkinan itu bakal ada kok dipanggil kalau memang pemain itu performa di Liga. Betul. Bahkan bisa jadi promo dia untuk main di luar negeri. Betul. Kan? Ya, salah satunya yang sudah mendapatkan itu semua misalnya Marcelino Ferdinand kan kemudian main keluar. Rizky Ridho juga dari beberapa pemain ya rekannya Mesilgers, kemudian termasuk Kevin Dix menyebut bahwa Rizky Ridho ini sudah layak main di luar negeri ya. Semoga dia tetap bisa menjaga performanya gitu. Betul. Karena buat pemain saat ini adalah main dengan jam bermain lebih banyak itu akan tetap menjaga performa mereka kan. Nah itu yang kemudian mungkin menurut saya ya gitu kan, secara ini kayak Pratama Arhan jarang bermain, itu sudah waktunya mungkin cari klub yang bisa memberikan kesempatan dia buat bermain sehingga potensinya nggak menurun gitu. Oke. Itu guys ulasan kita. Jadi tidak jangan mendengarkan hal-hal
yang di luar ya kan, tanpa harus tahu kejelasannya seperti apa ya kan. Dan pemain pun pasti akan mati-matian membela. Ya menurut saya sih pemain negara, ini kan? harus fokus aja gitu kan. Betul. Artinya kritikan itu kan jadikan sebagai apa stimulan dia untuk terus ini. Jangan kemudian baper lah gitu. Jangan dibawa ke jangan terus jadi down. Jadi down. Dan saya pikir pemain-pemain kita udah terbiasa untuk itu, Kak. Yang nggak terbiasa itu pemain Bahrain. Jadi kita tunggu kedatangan Bahrain, guys. Hanya di Indonesia. Nanti saya dan Bang Akmal pimpin nyanyi-nyanyi buat Bahrain kan. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gaskan ya.